Suatu hari di desa yang tentram, ada seorang anak remaja bernama Baram. Cuma, anak SMA biasa di kampung kecil. Penampilannya sederhana. Setiap hari ia berangkat sekolah dengan sepeda tua yang kadang rantainya lepas di tengah jalan. Bajunya pun sering terlihat kusam, karena ia tidak punya banyak seragam cadangan. Meski begitu, Baram tidak pernah mengeluh. Ia lebih suka menundukkan kepala, menjalani hari-hari dengan tenang, dan berusaha tidak cari masalah dengan siapapun. Di sekolah, Baram bukan anak populer. Ia tidak pernah ikut geng motor, tidak pernah nongkrong sampai larut malam, dan tidak juga punya barang-barang mewah seperti teman-temannya. Justru karena sikapnya yang kalem dan sederhana itu, banyak orang menganggapnya remaja biasa saja, bahkan sering disepelekan. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Baram sering menghabiskan waktu di rumah kakeknya ketika kecil. Kakeknya dulu dikenal sebagai orang yang punya ilmu tinggi dan dihormati di kampung. Baram sering mendengar cerita-cerita tentang ajian dari Jawa, tentang orang-orang sakti yang bisa menundukkan lawan hanya dengan tatapan mata atau dengan mantra yang dirapal dalam hati. Saat itu, Baram hanya menganggapnya dongeng pengantar tidur. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan berhubungan langsung dengan hal itu. Sehari-hari, Baram hidup sederhana, bahkan terkadang harus membantu ibunya berjualan sayur di pasar sebelum berangkat sekolah. Dari situlah ia belajar arti kerja keras dan pentingnya menjaga hati. Ia sering diejek oleh teman-teman karena dianggap miskin, tapi ia selalu menahan diri untuk tidak marah. Dalam hati kecilnya, Baram percaya bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai berkelahi atau yang punya banyak uang, tapi orang yang bisa menahan amarah ketika dihina. Namun, hidup di kampung itu tidak selalu damai. Akhir-akhir ini banyak preman datang membuat onar. Mereka meresahkan warga, mengambil uang seenaknya dari pedagang, dan bahkan berani mengancam orang yang menolak. Baram melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Ia sering merasa kesal dan ingin menolong, tapi ia sadar dirinya hanya seorang anak sekolah biasa. Apa yang bisa ia lakukan melawan orang dewasa yang tubuhnya besar dan bersenjata tajam? Malam itu Baram tertidur dengan pikiran yang gelisah. Ia memikirkan warga yang terus ketakutan, memikirkan ibunya yang harus tetap berjualan meski sering diintimidasi, dan memikirkan dirinya yang merasa tidak berguna. Dalam tidurnya, Baram bermimpi bertemu kakeknya. Wajah kakeknya terlihat tegas, penuh wibawa, dengan sorot mata yang tajam. Suara kakeknya bergema dalam mimpi itu begitu jelas, hingga Baram merasa seperti benar-benar berada di hadapannya. "Baram, waktumu sudah tiba. Kau bukan lagi anak kecil. Gunakan ajian Brajangga Geni yang telah kusimpan dalam darahmu. Ingat, jangan pernah gunakan untuk kesombongan atau kejahatan. Gunakan hanya untuk melindungi orang lain." Baram terbangun dengan keringat dingin membasahi keningnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia duduk di ranjang bambunya sambil memandangi langit-langit rumah yang mulai lapuk. Kata-kata kakeknya masih terngiang jelas di telinganya. Ia bingung, apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau benar-benar sebuah pesan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang berbeda. Seperti ada kekuatan yang selama ini tertidur dan kini mulai terbangun. Sejak malam itu Baram tidak lagi merasa seperti anak SMA biasa. Ia masih tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, tetap membantu ibunya, tetap naik sepeda tua ke sekolah. Tapi jauh di dalam dirinya ada sebuah rahasia besar yang kini mulai terasa nyata. Keesokan harinya, suasana pasar desa kembali gaduh. Para pedagang terlihat gelisah karena kabarnya malam itu preman-premannya Raga akan datang lagi. Raga adalah pemimpin geng preman yang paling ditakuti di kampung. Tubuhnya besar, penuh tato, dan cara bicaranya kasar. Setiap ia lewat, orang-orang selalu menunduk, pura-pura sibuk, karena tidak ada yang berani menatap matanya. Baram yang kebetulan ikut membantu ibunya di pasar juga melihat keresahan itu. Beberapa ibu-ibu pedagang sayur bahkan sampai berbisik, "Aduh, gimana ini? Kalau mereka datang lagi pasti diminta uang." Baram hanya bisa terdiam. Ia ingin marah, tapi ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Siang itu setelah pulang sekolah, Baram duduk sendiri di halaman rumah. Ia masih teringat jelas mimpi tentang kakeknya.
Kata-kata tentang ajian Brajangga Geni terus terngiang. Baram mencoba mengingat bagaimana dulu kakeknya sering bercerita. Dalam cerita itu, ajian bukan sekadar jurus untuk melawan, tapi juga doa yang lahir dari ketulusan hati untuk melindungi orang lain. Baram menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dan entah kenapa, saat ia menutup mata, tubuhnya benar-benar terasa hangat seperti ada api kecil yang menyala. Malamnya saat langit mendung tanpa bintang, keresahan warga akhirnya terbukti. Raga dan gengnya datang dengan motor bernalpot bising, membawa golok sambil tertawa keras. Orang-orang yang masih ada di pasar langsung panik. Ada yang buru-buru menutup warung, ada yang lari ke rumah, dan ada juga yang hanya bisa pasrah karena dagangannya belum habis. Baram yang awalnya hendak pulang, terhenti langkahnya ketika melihat ibunya berusaha menutupi dagangan sayur dengan tangan gemetar. Hatinya langsung bergetar. Ia tidak bisa lagi diam. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan berani, Baram melangkah maju mendekati Raga yang sedang menggedor meja pedagang sambil teriak minta uang. "Sudah cukup," kata Baram dengan suara bergetar. Raga menoleh dengan mata melotot. Ia menatap Baram dari atas ke bawah, lalu tertawa mengejek. "Anak ingusan, berani-berani lu nyolot sama gue. Mau sok jadi pahlawan ya?" Raga mengacungkan goloknya, membuat beberapa orang yang melihat langsung menjerit ketakutan. Dalam hati, Baram merapal doa dan mantra yang tiba-tiba muncul begitu saja dari ingatannya. Kata-kata itu terasa mengalir, seperti pernah diajarkan kakeknya dulu, meski samar-samar. Tubuhnya kembali terasa panas. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Raga yang maju sambil mengayunkan golok, tiba-tiba terhenti ketika Baram mengangkat tangannya. Dari kepalan tinju Baram keluar cahaya merah samar, seperti bara api yang berkilat dalam gelap malam. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut. Ada yang berbisik lirih, "Ya Allah, apa itu?" Ada juga yang hanya bisa menutup mulut dengan wajah pucat. Baram sendiri tidak percaya dengan apa yang ia rasakan, tapi dorongan di dalam dirinya begitu kuat. Ia menjejakkan kaki ke tanah dan langsung menghantamkan kepalan tinjunya ke arah tanah di depan Raga. Sekejap, tanah bergetar keras seperti ada gempa kecil. Debu beterbangan, dan Raga terpental mundur beberapa meter. Goloknya terlepas dari tangannya, matanya melebar penuh ketakutan. Geng premannya yang lain terdiam sejenak, lalu buru-buru kabur, terbirit-birit sambil teriak panik. Warga yang tadi ketakutan kini keluar dari persembunyian. Ada yang ternganga, ada yang langsung bersyukur sambil menyebut nama Tuhan. Ibunya sendiri hanya bisa menangis sambil menatap Baram. Tidak percaya anaknya yang terlihat biasa itu bisa melakukan hal di luar nalar. Baram berdiri dengan tubuh masih bergetar. Ia tidak merasa bangga, justru takut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Dalam hati kecilnya ia sadar, ini bukan sekadar kekuatan biasa. Ini adalah tanggung jawab besar, dan sejak saat itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak kejadian malam itu, suasana kampung perlahan mulai berubah. Preman-preman yang biasanya berkeliaran jadi jarang terlihat. Raga yang dulu selalu berjalan dengan penuh keangkuhan, kini lebih sering menutup diri. Konon katanya ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia selalu melihat kepalan tangan Baram yang menyala merah, seperti api siap membakar tubuhnya. Warga yang dulu ketakutan kini mulai berani kembali berjualan. Anak-anak bisa bermain tanpa dihantui rasa was-was, dan pasar pun kembali ramai. Namun di balik semua itu, Baram tidak merasa tenang. Ia tahu bahwa apa yang sudah terjadi bukan sesuatu yang biasa. Ia memang berhasil membuat preman kabur, tapi hatinya justru diliputi rasa takut. Takut kalau dirinya jadi sombong. Takut kalau ada orang yang tahu rahasia ini, lalu memanfaatkannya. Dan takut kalau suatu saat ia tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Setiap kali ia melihat tangan kanannya, ia selalu teringat cahaya merah yang muncul malam itu, membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar pantas memikul warisan kakeknya. Baram tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Pagi ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu berangkat sekolah dengan sepeda tuanya. Teman-temannya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mereka hanya mendengar kabar bahwa geng preman Raga kabur ketakutan
tanpa alasan jelas. Bagi Baram, itu sudah cukup. Karena ia tidak ingin orang lain tahu dirinya terlibat. Baginya lebih baik dianggap biasa daripada dipuji karena sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Suatu sore, ketika ia duduk di pinggir sawah sendirian, Baram kembali teringat ucapan kakeknya dalam mimpi. Ia mulai mengerti maksud dari pesan itu. Ajian bukanlah sekadar jurus sakti untuk menunjukkan kekuatan, tapi ujian bagi dirinya sendiri. Jika digunakan dengan hati yang salah, maka ajian bisa menjadi petaka. Tapi jika digunakan dengan niat tulus untuk melindungi, maka ajian akan menjadi cahaya yang membawa kebaikan. Dari situlah Baram belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu menonjolkan diri. Kekuatan sejati ada pada keberanian untuk berbuat baik, menjaga orang lain, dan menahan diri ketika emosi mendorong untuk bertindak gegabah. Ia paham bahwa anak muda seringkali mudah terbawa perasaan ingin terlihat hebat, tapi justru disitulah letak ujian yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Baram lebih sering menyibukkan diri dengan sekolah dan membantu ibunya. Ia jarang memikirkan soal ajiannya lagi. Meski di dalam hatinya ia tahu kekuatan itu akan selalu ada. Warga desa kini menaruh hormat kepadanya, meski tidak pernah terangan. Ada yang berbisik, ada yang hanya tersenyum kagum. Tapi Baram tidak pernah menanggapi. Ia tetap bersikap rendah hati, karena ia tidak ingin dirinya terjebak dalam pujian. Cerita tentang Baram akhirnya jadi semacam legenda kecil di kampung itu. Orang-orang hanya tahu bahwa ada seorang remaja sederhana yang dengan caranya berhasil menghentikan ulah preman sadis. Tidak ada yang tahu detailnya, tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tapi bagi Baram, itu bukan masalah. Yang terpenting baginya adalah ia bisa menjaga orang yang ia sayangi, bisa membuat ibunya tersenyum lega, dan bisa melihat desanya kembali aman. Di dalam hatinya, Baram berjanji untuk terus belajar mengendalikan diri. Ia yakin kekuatan besar akan selalu datang bersama tanggung jawab besar. Dan pada akhirnya, pelajaran terpenting bagi dirinya adalah bahwa anak muda tidak harus punya otot besar atau barang mewah untuk jadi berarti. Kadang, yang paling penting hanyalah hati yang berani berdiri melawan ketidakadilan dan tetap rendah hati meskipun punya sesuatu yang luar biasa.